Shalom, selamat pagi menjelang siang. Silakan duduk. Recording in progress. Bawa kanan dong. Ya. Musiknya juga apa? Ini muridnya Pak Budi semua. Ya, atau muridnya Pak Budi. Loh, kitanya kok jam satu. Ya, yang ikuti di rumah, ya kami sering ada di Nabire, di gereja Jemaat Air Hidup. Puji Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Baik, coba tanyakan lagi kalimat lagu yang terakhir tadi. Ya, kalimat itu bagus. Saya nggak tahu yang ngarang lagu ini siapa. Ibu Pak. Coba. Yang buat lagunya. Siapa Pak? Dari tahu nggak? Bagus. Mana? Oh sebentar. Kenapa? Hah? Oh baterai habis. Gimana kata-katanya? Kalimat pertama gimana? Gimana? Kalimat pertama begini. Ada yang tahu siapa yang berubah? Kau kagumi caramu mencintaiku. Oke, ya. Hari ini kita akan diskusi tentang kalimat lagu ini. Ku kagumi caramu mencintaiku. Nah, saudara kalau mendengar kata mengasihi, menyayangi, mencintai, itu langsung muncul apa di benak kita? Dicintai aja. Muncul apa di benak kita? Kalau sampai ada orang mencintai kita, mengasihi kita, menyayangi kita. Wih, bunga-bunga apa? Gembira. Terus apa? Picak bunga. Oke, ayo yang sudah tua kau juga gimana? Kau dicintai? Sumringah, apalagi? Wih, dunia milik berdua. Baik, tolong yang di belakang, ayo ikut dengar ya. Siapa? Bangga, apalagi? Nah, rasa diratukan. Ya, ngomong perempuan seperti itu. Ya, salah semua. Justru kasih yang dari papa kita bentuknya itu mendidik. Oh enggak, amin. Betul? Maka itu kata-kata ini bagus. Ku kagum cara engkau mencintaiku. Nah, kalau saya boleh berkata, justru sayang Tuhan kepada kita itu unik. Betul? Kalau nggak bilang unik, maka saya menemukan ada firman yang memberitahu kita. Sayangnya Papa di surga kepada kita itu cenderung sadis. Sehingga beberapa tahun lalu kita belajar dulu, kok bisa? Nah, kita baca ayat ini dulu. Yohanes 15 ayat 9. Suara saya kalau dicek Facebook, Instagram, Zoom bisa dengar jelas. Mudah-mudahan anak saya dari Kediri Niko Denis, kamu dengar ini ya, penting sekali. Nah, justru kalau Tuhan itu mengasihi kita, menyayangi kita, justru cenderungnya sadis. Nggak bisa wilayah. Oh, ya udah. Ayo kita baca Yohanes 15 ayat 9. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi. Stop. Ya, perhatikan kalimatnya. Sama seperti siapa mengasihi siapa? Ayo, mengasihi siapa Bapak? Mengasihi Tuhan Yesus. Yakin saudara tidak ragu bahwa Bapa di surga begitu sayang dan mengasihi Tuhan Yesus? Belum tahu dibacakan bahwa para tahu saya ini kata-katanya mereka. Suara saya jelas ya? Tolong
ditulis ya. FP jelas. Ya, yang Zoom tolongnya. Yakin Papa di surga sangat mengasihi Tuhan Yesus? Oke. Ya, ragu-ragu jawabnya. Semangat. Yakin? Betul? Betul. Saudara enggak sedikit pun ragu? Haleluya. Terus kalimat berikut. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, terus demikianlah Kasih. Nah, Tuhan Yesus menyatakan diri mengasihi kita dalam standar, dalam bentuk seperti dia dikasihi siapa? Bapak. Coba ini sambungnya, nyambung. Demikianlah seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Berarti kasih Bapa kepada Tuhan Yesus dan kasih Tuhan Yesus kepada kita sama nggak? Luar biasa, sama. Dan itu nggak perlu kita ragu. Nah, dia nggak minta hanya supaya kita bisa menikmati kasihnya, tapi kalimat berikut. Ayo, tinggallah kamu dalam kasihku. Nah, 3 huruf terakhir itu. Nah, jangan dilewati. Itu. Tinggallah kamu di dalam kasihku. Itu. Kasih yang mana? Ayo, balik lagi. Kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Perhatikan, dia tidak hanya bilang nikmati kasihku itu, Tapi beda nggak dengan apa yang dia bilang? Tinggallah kamu dalam kasihku itu. Dengan kalimat ini, suami istri yang saling tidak setia, maaf, dan bisa selingkuh. Dengar ya. Maka 2 orang itu hanya menikmati kasih. Tapi suami istri yang tinggal di dalam sayangnya suami istri itu bakal bisa selingkuh. Nah, itu beda. Saudara, kebenaran ini sangat mudah untuk ngecek, untuk jaga, untuk memeriksa, untuk mengetahui bagaimana hubungan suami istri. Jadi Tuhan tidak hanya ingin kita menikmati kasihnya, tapi Tuhan ingin kita tinggal di dalam kasih. Nah, hati-hati untuk yang pacaran, ini tidak berlaku. Untuk yang masih pacaran, tidak ada nikmati kasih, tidak ada tinggal dalam kasih, itu tidak. Setuju gak sih ngomong ini? Persahabatan juga begitu. Tidak ada kata menikmati kasih persahabatan, tinggal dalam kasih persahabatan, tidak. Maka itu Tuhan berkata, aku ini cemburuan. Ya, karena kasihnya kepada kita tidak boleh kita bagi dengan yang lain. Setuju kalimat ini? Nah, saya kembali kepada prinsip suami istri. Anak-anak muda, kalian siapkan diri. Setelah ini nanti kalian akan menikah, dan biarlah kebenaran ini menyebabkan rumah tangga kalian nanti yang sejak muda sekarang ini sudah dipikirkan baik-baik. Jangan cuma menikmati kasih istrimu, hai suami. Jangan cuma menikmati kasih suamimu, hai istri, tapi tinggal di dalam kasih itu. Berarti nggak bisa keluar-keluar lagi. Nah, seperti itu yang Tuhan ingin. Tinggallah kamu dalam kasihku yang itu. Kita lihat dulu bukti ini. Roma 8 ayat 32.
Begitu luar biasanya Papa mengasihi kita lewat Tuhan Yesus. Udah Roma 8:32. Kita baca 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Wih, firman ini luar biasa, sudah. Coba renungkan pertanyaan ini. Buat Papa di surga, Dia masih memiliki yang lain gak selain Tuhan Yesus? Tidak ada. Jawab. Bagi Papa di surga, Dia masih memiliki yang lain gak selain Tuhan Yesus? Jawab yang lain. Tidak ada. Mana suaranya? Saya tanya lagi, yang di rumah juga boleh jawab. Udah Bud, gak apa-apa Bud, gak usah panik. Bisa pakai handphone aja kitabnya supaya konsentrasi. Saya tanya lagi, saya minta semuanya menjawab. Selain Tuhan Yesus, Papa di surga itu masih punya yang lain gak? Masih. Lain, bukan itu yang saya tanya. Nggak punya. Bagi Papa di surga, Tuhan Yesus itu segala-galanya. Ngerti ya? Nah, kalau Papa di surga sudah mau dan berani memberikan satu-satunya yang Dia punya dan satu-satunya adalah segala-galanya kepada kita, maka Paulus menyadarkan, masa yang lain lagi kita perlukan Dia nggak bisa beri? Jawab. Ya. Nggak mungkin. Ya sudah nggak ada lagi. Kalau semua yang Dia punya cuma Yesus, dan itu diberikan kepada kita. Nah, kasih yang seperti ini yang Tuhan Yesus minta untuk kita tinggal di dalam kasih model ini, dan kasih yang model itu yang Dia terima dari Bapa di surga. Maaf, Bapak. Kembali suami istri. Gampang, saudara. Pokoknya kalau sampai rumah tangga ada gonjang-ganjing, masalah cemburu, masalah tidak setia, masalah selingkuh dan lain-lain, berarti salah satu atau salah dua itu belum memberi semua. Coba renungkan, lihat atau tidak? Kalau salah satu atau salah dua itu masih menyisakan untuk dirinya, masih lumayan. Tapi kalau dia sisakan jaga-jaga untuk orang lain, loh, ngerti ilustrasi ini? Loh, coba jawab, ayo mikir. Artinya, berarti nggak mau beri semua. Tolong jujur. Kalau sampai ada suami tidak bisa memberi semua yang dia ada untuk istrinya, kalau ada seorang istri tidak bisa memberi semua untuk suaminya, pasti ada satu atau ada dua-dua. Dia sisakan untuk diri sendiri, itu masih lumayan. Kenapa? Nah, tapi yang disisakan bisa nggak untuk seseorang nanti? Mungkin orangnya belum ada. Ini jahatnya setan. Kapan orang itu akan muncul? Kalau dia merasa suaminya atau istrinya nggak sayang dia dan ada orang muncul. Loh, ngerti nggak? Ini jahatnya setan dalam keluarga. Merusak. Maka itu hati-hati dengan mantan. Mau mengamen semua? Apa punya mantan? Betul. Hati-hati itu dengan mantan. Hati-hati. Ya, nanti udah tertawa kecil dong.
Jelas serius. Coba ya renungkan kalimat ini. Bertahun-tahun enggak pernah mikir mantan sama sekali. Karena begitu lamanya sampai lupa. Bahkan ada orang yang sudah lupa wajah mantannya karena terlalu lama. Tapi ini fakta. Suatu hari dia disakiti oleh pasangan. Ini kurang ajarnya setan. Nanti maksud saya, yang sudah lupa Ingat. nah itu kurang ajarnya setan. Tapi muncul lagi dia. Muncul di Facebook. Lo ngerti nggak ilustrasi ini sekarang? Wih, itu kurang ajar. Maka itu suami istri, ayo kita jujur. Sudahkah kasih yang total, kasih yang bulat, kasih yang gak ada sisanya, itu ada dalam hidup suami istri? Itu penting. Tapi dengar ya, ada nggak suami istri pisah harta? Nah, itu bahaya. Kalau suami istri pisah harta, berarti dia atau mereka sudah bisa mencintai 100% total. Nah, ini bahaya. Maka itu apapun alasannya menikah pisah harta sudah tidak benar. Dari konsep yang kita pelajari hari ini, bahaya kalau ada sisa. Walaupun dikit, ingat. Jadi kalau saudara sedang dihadapkan masalah teman, masalah keluarga, saudara, sahabat, tetangga yang sedang terganggu perselingkuhan dan tidak setia, hari ini saudara tahu resep. Berarti mereka dua tidak utuh, mengasihi ada sisa, dan ini berbahaya sekali. Maka itu Roma 8:32 ini, Papa di surga sudah nggak punya cadangan lain, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Tuhan Yesus segala-galanya, dan Papa tidak sisakan untuk dirinya, Dia habiskan semua untuk kita yang Dia kasih. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, ini yang kita harus pikir. Pasti ada yang bertanya, lalu yang sudah janda, sudah muda, yang tidak menikah atau belum menikah bagaimana? Hukum yang Tuhan Yesus beri, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan Segenap. utuh, total. Jadi saudara yang masih sendiri, yang sedang sendiri dan sudah sendiri, full berhidup ini kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau kita bisa memberikan semuanya itu kepada Tuhan, dengar kalimat ini. Kalau kita mendengar kata beri semua, berarti ada sisa. Tapi ada buat Tuhan. Tunggu dulu, sisanya bukan yang negatif. Karena setelah kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap, hukum yang kedua yang sama dengan itu, Kasihlah. nah, kok bisa? Katanya semua. Ini hebatnya Papa kita. Begitu kita bisa memberikan seluruh hidup kita seperti Dia memberikan seluruh hidupnya untuk kita, ternyata tetap masih ada sisa. Loh, kok beda dengan yang tadi katakan? Nah, ilustrasinya sangat luar biasa. Setelah suami memberi semua hidupnya, termasuk uangnya, kasihnya, semua kepada istrinya,
Begitu pula sebaliknya, istri semua memberi semua kepada suami. Saya ambil rata-rata, tidak semua. Mereka punya anak nggak? Ngerti maksudnya? Mereka punya anak nggak? Terus? Kasih pada Ayo cepetan. Nah, loh, kan sudah habis kasih semua. Kasih yang sama kepada anak ini luar biasa. Kenapa? Iya, tujuan sebenarnya. Maka itu Tuhan gak mau kita egois dan pelit. Begitu kita bisa mengasihi dia sepenuh, lalu kita mengasihi istri kita, mengasihi suami kita penuh juga, ternyata masih ada sisa kasih yang sama nanti untuk anak-anak kita. Oh, ini luar biasa konsep ini. Kenapa? Nah, ada masalah, ya, ada masukan bagus. Kamu sering kamar mandi. Nggak tahu. Ya, ada pertanyaan dari istri yang hidup. Bagaimana orang yang belum berdamai dengan masa lalu? Bahaya. gak bahaya tah. Kenapa? Gak bahaya tah. Memang itu bahaya. Maka itu kalau orang itu nggak berdamai dengan masa lalunya, dia akan berkata. Ini tadi pas lagi ujian, terus ada WA masuk. Dia baru perampokan. Nah, tapi saya belum jelas apa yang perampokan. Cuma dia bilang 3 malam ini saya nggak bisa tidur, trauma, dada saya sesak seperti ketindih barang yang berat. Nah, saya belum tanya apa yang hilang karena langsung tadi maju. Terus saya bilang begini, mau gak kamu mengampuni orang ini? Nah, dia belum jawab. Nah, saya minta cepat kamu gabung. Terus dia bilang lagi, ya tapi susu bocah ini saya hapus dari kalau rapok itu. Oke, kamu punya Zoom gak? Ikut Zoom saya. Nah, jadi kalau kita tidak mau melepaskan masa lalu seburuk apa, maka orang-orang di samping kita akan terganggu. Betul enggak? Nah, salah satu penyebab suami istri tidak bahagia karena ingat masa lalu. Yang dulu. Maaf. Apa yang terjadi dengan satu keluarga kalau anak mantu ini belum ngampuni mertuanya? Ngerti kalimatnya? Bisa tanya. Apa yang terjadi pada satu keluarga kalau anak mantunya, entah itu suami yang jadi anak mantu atau istri, ya pokoknya anak mantu belum ngampuni mertuanya, keluarganya jadi apa? Jadi neraka. Ya, yang dendam kepada mertuanya itu akan melukai anak mertuanya. Siapanya? Ya suaminya atau istrinya. Dan gak cuma itu, kalau mertuanya sayang cucunya, ngerti maksudnya? Musuhnya tambah besar. Nah, kasihan cucu yang gak tahu apa, dilarang untuk dekat-dekat oma-omanya. Loh, betul, ini bahaya loh, saudara. Maka itu tidak berdamai dengan masa lalu, itu sumber penyakit, sumber kekacauan dalam hidup. Jangan anggap aku cuma gak suka pada satu orang itu. Saudara yakin racunnya hanya itu saudara dengan orang itu? Tidak, akan nyaman, akan nyebar. Terjemahan apa yang kita baca kemarin? Virusnya, racunnya itu nyebar. Itu ngerinya tidak berdamai dengan masa lalu,
dan siapa saja. Jadi harus. Ya. Oke. Jelas ya? Kembali lagi. Mengapa kita katakan, kita pelajari kalau kasih itu utuh, tapi ternyata bisa kita bagi. Nah, ini rahasia firman yang luar biasa. Kasih sepenuh kepada Tuhan, ya, segenap hati, jiwa, pikiran, kekuatan, semuanya itu akan dinikmati juga oleh pasangan kita. Nah, pasangan kita yang menikmati kasih yang utuh yang kita dapat dari Bapa di surga, maka kasih yang utuh antara kita dan pasangan kita itu berupa kasih yang utuh juga dinikmati oleh anak-anak kita. Hebatnya. Jadi hanya kepada sebuah lingkungan yang saling terkait, maka kasih itu utuh. Amin. Ini kan luar biasa sekali Tuhan kita. Maka itu Tuhan nggak suka orang yang tidak setia. Harus utuh. Kasih yang utuh ini yang sangat ditakuti oleh setan. Betul? Kasih yang utuh ini yang setan paling. Kita lihat bukti ayat ini. Keluaran 24 ayat 14. Keluaran 24 ayat 14. Maka itu kalau ada suami atau istri belum bisa memberikan kasih yang utuh karena ada uang yang saudara masih sembunyikan di hadapan pasangan saudara, berarti saudara belum utuh mengasihi. Udah? Ulangan 24 ayat 14 saya sampaikan. Nama cemburu itu enggak? Betul atau salah? Keluaran. Kalau enggak Keluaran 34 ayat 14. Keluaran 34 ayat 14. Betul ya? Ayo kita baca. Tunggu. Keluaran 34 ayat 14. 1, 2, 3. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Tuhan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan adalah Tuhan yang cemburu. Pertama kali saya diberitahu ayat ini, saya tuh kaget. Oh, nama kok jelek bener, cemburuan. Ayo, sejengkel-jengkelnya anak bapak, mama pada anaknya, ya anak, terus kasih nama cemburuan. Ada enggak orang tua kasih nama anaknya cemburu? Nggak mungkin. Tapi ini nama papa kita. Nah, satu saja alasannya. Mengapa namanya cemburuan? Karena dia memang Yahweh yang cemburu. Karena kasihnya nggak bisa dibagi. Betul ya? Kasihnya nggak bisa dibagi. Maka itu keluarga, ya ada dua macam keluarga loh. Keluarga secara darah daging, tapi juga ada keluarga karena darah Yesus. Betul? Nah, kasih dalam model dua keluarga ini yang tidak bisa dibagi sama. Saudara, ini yang sangat luar biasa. Maaf, saya tidak ingin ini jadi bahan diskusi. Saya cuma menceritakan saja. Seperti sebagian besar saudara tahu, bagaimana anak kami kan banyak juga. Nah, itu jadi pertanyaan orang di mana-mana saja. Pertanyaannya rata-rata tiga ini. Bagaimana cara kamu bagi waktu? Betul enggak? Ayo jujur, yang punya 3 anak, punya 2 anak, ngerti nggak maksud saya? Yang kedua, bagaimana cara kamu mengatasi kalau mereka ada yang iri hati atau bagaimana? Saya jawab,
Yang pertama, Tuhan menolong. Waktu 24 jam itu untuk semua orang sama atau tidak? Betul? Nggak mungkin Tuhan beda-beda. Nah, ternyata apa saja yang kita kerjakan karena Dia dan untuk Dia, 24 jam itu Tuhan bisa bagi dengan caranya yang saya nggak ngerti. Nangkep maksudnya? Apalagi anak-anak yang Tuhan berikan itu ada di bagian dunia yang negara yang lain, yang jamnya beda-beda. Nanti nggak masuk ke sana. Dan itu saya kagum cara dia. Nah, yang kedua, ngadapi iri hati. Saya berkata kepada saya jawab pada yang bertanya. Saya ini terbuka dengan mereka semua. Mereka itu tahu bagaimana keuangan saya, bagaimana semuanya. Nah, orang yang sampai mencurigai dengan suami istri yang sering curiga, itu pasti ada yang disembunyikan. Maka itu jangan-jangan, mungkin, kira-kira. Nah, tapi kalau suami istri terbuka, apa yang mau dicurigai? Kelihatan semua. Nah, yang ketiga, bagaimana cara menentukan siapa yang dibantu, berapa yang dibantu semuanya. Saya belajar Kisah Rasul itu pasal 2, pasal 4 itu sangat hebat sekali. Ya, itu caranya. Dan itu bisa. Nah, seperti itu Bapa di surga terhadap kita semuanya. Amin. Ngerti ya sekarang? Jadi jujur ya suami istri, awas, jangan sampai ada yang salah di antara kita sehingga timbul kecurigaan satu terhadap yang lain. Jangan. Oke, kita kembali ke Yohanes 15 ayat 9. Ulangi lagi, baca dari depan. 1, 2, 3. Seperti 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Terus, tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah kamu dalam kasihku itu, yaitu kasih yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita melangkah jalan, termasuk yang sedang sendiri, sudah sendiri, ya. Saudara perhatikan, kasih ini luar biasa. Masih ingat penyiksaan Tuhan Yesus gara-gara menyelamatkan kita? Ngeri ya? Yang lupa baca itu Yesaya 53. Baca. Saya pernah kenal seorang hamba Tuhan. Dia sudah dipanggil Tuhan bulan Februari tahun 2020 yang lalu. Saya cukup dekat dengan dia. Inilah satu-satunya hamba Tuhan yang saya sering lihat ganti Alkitab. Awal-awal saya nggak ngerti. Saya perhatikan, kenapa saya sering ganti Alkitab? Saya pikir Alkitab yang lama ada di mana? Nah, sampai suatu saat waktu saya nginap di rumah dia, saya lagi lewat di ruangan dia belajar, loh, dia lagi nangis. Perempuan hamba Tuhan. Ya, begitu nangis, saya tergerak untuk dekat. Terus saya lihat ada 3 Alkitab lain di situ. Nah, ini unik sekali. Jadi hamba Tuhan ini tiap kali dia mempelajari Yesaya 53, itu pasti menangis tidak berhenti. Nah, yang belum tahu dibaca dulu. Itu satu-satunya pasal di Alkitab yang menulis tentang penderitaan Tuhan Yesus. Dan dari Yesaya 53 itulah Mel Gibson buat film yang terkenal, The Passion of Christ. Kenapa dengan Tuhan? Jadi tiap kali dia buka Yesaya 53, air matanya jatuh, Alkitabnya basah, halaman itu robek karena air matanya. Saya bilang hebat sekali. Dan dia harus ganti lagi Alkitab yang lain.
Terus saya tanya, jadi sudah berapa Alkitab? Nah, itu. Karena memang Yesaya 53 ini luar biasa tentang penderitaan Yesus. Ngeri sekali. Nah, pertanyaan saya, itu termasuk bukti kasih Papa kepada Tuhan Yesus atau tidak? Merenung ya, merenung. Itu sebuah bukti juga kasih Papa kepada Tuhan Yesus atau tidak? Secara logika kita, masuk akal enggak? Menyayangi kok modelnya begitu? Coba, masuk akal tidak? Nah, kalau saudara bisa menemukan makna Yesaya 53 dan gabungkan dengan Yohanes 15 ayat 9, percayalah, setiap pribadi yang menemukan kedahsyatan Yohanes 15 ayat 9 dan Yesaya 53, cuma satu hasilnya, orang itu akan jadi seperti Yesus dan suka bagi hidupnya ke orang lain. Nah, yang namanya cuma dikit, yang lain pura-pura tuli. Saya ulang, kalau setiap murid-murid Tuhan Yesus, setiap anak-anak Bapa di surga betul-betul mendapatkan kekuatan intisari patinya Yesaya 53 dan Yohanes 15:9, maka orang itu pasti akan suka berbagi hidupnya seperti Yesus bagi kepada kita, dan gak ada yang pelit di hidupnya. Renungkan itu. Ternyata kasih yang utuh ini justru menjadi kasih yang tidak utuh kalau hanya dinikmati untuk diri sendiri. Tapi kasih yang utuh, kasih yang lengkap ini akan tetap menjadi kasih yang lengkap dan utuh, bahkan tidak habis-habis kalau kita melakukan seperti Yesus lakukan. Amin. Bagi, dan gak ada habisnya. Bagi. Nah, maka itu kalau kita gabung Yohanes 15 ayat 9 dengan Yesaya 53, menemukan gak kasih yang sadis? Jawab. Nah, di situ. Dan yang Tuhan Yesus minta kita suruh tinggal dalam kasih yang sadis itu. Tinggal di situ. Wah, ini yang dunia perlukan. Katakan, ini yang dunia perlukan. Dan hidup ini luar biasa. Dalam 3 bulan terakhir ini, saudara, coba cari sosial media. Tapi kita dalam keluarga besar, tadi malam Saul sudah bagi 3 bulan terakhir ini, karena saya tahu berita ini kira-kira bulan Juli yang lalu, ada istilah baru namanya zona biru, blue zones. Nah, ternyata di zona baru ini, zona biru ini, hanya ada 5 tempat di dunia. Kalau yang di Gor Besar tadi malam sudah dibagi. Kenapa disebut blue zones, zona biru? Karena di zona biru ini berkumpul sekelompok manusia dalam sebuah desa atau daerah yang umurnya rata-rata 100 tahun, masih sehat, masih beraktivitas, masih segar. Nah, saya nggak hafal semua. Satu di Amerika, Loma Linda, satu di Jepang, Okinawa, satu di daerah Peru, nggak salah. Ada yang ingat tadi malam itu? Nah, di 5 daerah ini ada manusia yang hidupnya rata-rata 100 tahun dan masih sehat. Maka itu nggak dikatakan daerah orang tua, tidak. Tapi di daerah
orang sehat? Ada 7 penyebab saja, nggak banyak. Ben, coba kamu cari, ya, ada nggak kayak tadi mah nanti maksudnya nanti yang di grup orang biar akan dibagi. Hanya ada 7 penyebab orang-orang yang hidupnya bisa sesehat itu, dan 7 hal yang ditemukan oleh orang yang bukan anak Tuhan ini, tapi penemuannya ada di Alkitab semua. Ini udah belum? Yang tadi malam di grup pesan Video ya, video. Iya, video, coba dihitung. Buka apa? Harus dibuka. Ya, 7. Nanti saudara akan lihat apa yang kita bahas sekarang ini. Wih, betul-betul luar biasa. Salah satu dari 7 poin itu, hidupnya nggak pelit, nggak rakus, suka berbagi. Hidupnya bahagia terus, dan selalu memperhatikan orang lain. Ayo Ben, bisa? Lagi diputar. Lagi putar. Bacakannya dengan cepat. Ada 7 saja, dan itu luar biasa. Maka itu kalau saudara ingin hidup sehat, sudah nggak usah cari vitamin apa vitamin itu, percuma. 1 olahraga. Makan vitamin terus, tapi hatinya jengkel, dendam, cepat mati juga. 1 olahraga. 1 olahraga. 2 harahasibu. Prinsip makan orang Okinawa. Iya, prinsip makan orang Okinawa. Jadi yang sedikit makan itu nggak banyak, saudara. Masih ingat saya pernah ngajar, ternyata 2 jari, 2 telapak tangan kita, ini ukuran makan kita sehari. Lebih daripada di luar takaran tangan ini, itu pasti. Kedua, yang ketiga, menjauhi daging dan makanan proses. nah, menjauhi daging, makanan proses. Jadi yang diawetkan apa enggak. Terus 4 memiliki tujuan hidup. nah, miliki tujuan hidup. Jadi nggak mikir diri sendiri terus. Terus 5 menghindari stres. nah, hindari stres. 6 Beriman. beriman. Ya, jadi hidup percaya Tuhan, melakukan hukum Tuhan. Yang ke-6. Ke-6 ya. 6 apa itu? Yang ke-7 sebentar. Ayo yang lain baca. Yang ke-6. Yang 6 beriman, Pak. Oh, beriman. Yang 7 terakhir apa? Hidup berkelompok. Ya, hidup punya komunitas. Nah, cuma 7 itu. Ikatan keluarga yang kuat. Ikatan keluarga yang kuat. Saling menjaga, saling mendorong, saling menghibur, saling menasihati. Wih, keren sekali. Nah, kan ini sebagian besar kita lakukan. Dan itu zona biru yang membuat orang bisa panjang umur sampai 100 tahun masih sehat. Puji Tuhan untuk itu. Jadi semua apa yang ada di Alkitab yang tertulis, itu yang tersediakan buat kita semua. Amin. Maka itu modalnya cuma 1, nunggu. Amin. Cuma taat, lakukan firman. Jadi ini konsep surgawi yang susah dimengerti. Dibagi tapi nggak habis-habis. Katakan amin. Amin. Dibagi tetap utuh. Loh, aneh nggak itu, saudara? Dibagi tapi tidak berkurang. Loh, ya atau tidak? Itulah kasih yang luar biasa. Saya ulangi lagi. Dibagi-bagi tapi nggak habis. Dibagi-bagi tetap utuh. Sudah dibagi-bagi nggak kurang. Tetap saja pada asalnya. Ya, jangan cari di pabrik manapun ada barang kayak begini. Sampai ada toko tutup semua. Dan itu hanya ada karena kasih Bapa. Kasih yang sadis tadi. Kasih yang seperti ini. Tapi yang terakhir, semua kita masih ingat Yohanes 3:16. Tapi ini kita lihat 1 Yohanes 3:16. Ya, jangan lupa konsep ini. 1 Yohanes 3:16. Yuk.
Nah itulah kasih yang luar biasa. Maka itu suami istri yang masih takut dengan pasangannya, oh jangan sampai dia tahu, kalau tahu duitku habis nanti. Awas. Dah, baca 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu Bapa yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Stop. Nah ini Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa Yesus sudah ngapain? Menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, renungkan. Apa artinya menyerahkan nyawa? Mati. Tapi Yesus mati itu hidup. Nah itu yang hebat. Ini yang kita bahas tadi. Memberi Gak kurang. tapi enggak kurang, malah masih ada. Terus beri lagi. Nah, oke. Itulah kasih yang luar biasa. Maka itu orang yang ketakutan kekurangan, takut kurang, justru makin kurang. Iya kan? Tapi kalau kita suka berbagi nggak usah takut. Terus kalimat berikut, jadi kita pun wajib, bukan harus, wajib ngapain? Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, ini kan sadis. Loh, menyerahkan nyawa itu artinya apa? Matiin. Kan sadis. Tapi justru di situ hidup. Justru kita dapat kehidupan, gak mati-mati. Maka itu prinsip Dusun tadi. Makin mereka berbagi, makin panjang umur. Dan panjang umur gak ganggu orang, sehat. Jangan minta panjang umur ganggu saja. Kami ke sebelah sana. Setuju? Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan berbagi. Kita akan jadi berkat buat banyak. Amin. Itulah kasih Tuhan yang gak habis-habis. Begitu jangan takut untuk berbagi. Ayo, 3 apa tadi? 3 darah cantik tadi maju. Nyanyi. Makanya 3 darah. Cepat. Dan memberkati kita semuanya. Mau menikmati kasih yang sadis? Salah, amin. Bukan. Tinggallah. Lupa diajar. Ini belum sejam. Jadi tinggallah di dalam kasih yang sadis. Hidup di kasih yang sadis. Bagikan kasih yang sadis, maka tak akan habis-habis. Dan memberkati kita semuanya.